Ya, selamat jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Allah di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam katekesi umat. Dan saat ini saya mengangkat tema tentang tugas-tugas uskup. Kita mengetahui bahwa tabisan uskup adalah kepenuhan sakramen tabisan yang diterimakan kepada seorang imam. Dengan tabisan uskup, sesungguhnya ia ditetapkan sebagai penerus para rasul dan masuk dalam kolegalitas para uskup. Bersama-sama uskup lain dan paus, sejak menerima tabisan, ia bertanggung jawab terhadap seluruh gereja. Secara khusus, gereja memberi tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin. Nah, uskup bertugas memberikan pelayanan pastoral dalam gereja. Ia meneruskan tugas para saksi iman kebangkitan, yaitu para rasul yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, kita perhatikan tugas utama dari seorang uskup adalah pertama, yaitu menyebarkan Injil atau kabar gembira. Jadi seperti rasul perdana yang diberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka oleh Kristus, maka setiap uskup itu memegang tugas dan tanggung jawab adalah menyebarkan Injil atau kabar gembira. Nah, menyebarkan Injil itu bisa dilaksanakan dalam berbagai macam hal, teristimewa dalam pengajaran-pengajaran mereka tentang kebenaran-kebenaran iman akan sabda Tuhan. Kemudian menggembalakan umat Tuhan. Ini tugas kedua. Nah, uskup yang ditabiskan dalam sebuah keuskupan itu ia mengembalai umat di keuskupannya. Beliau mengembalai seluruh kawanan domba yang ada di wilayah teritorial keuskupan itu. Dan itu menjadi tugas utama dari seorang uskup. Maka ia dikatakan seorang gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Jadi uskup mewakili Kristus sendiri dalam tata penggembalaan di dalam sebuah keuskupan. Lalu uskup menerima misi klerus, yaitu uskup mengemban 3 tugas sebagai nabi. Dia sebagai pengajar kebenaran dan iman. Lalu sebagai imam, ia memimpin misa, merayakan sakramen-sakramen di dalam gereja. Di setiap kesempatan ketika ada perayaan-perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh uskup, itulah ia sebagai pemimpin atau yang menguduskan para gembala. Kemudian ia sebagai raja, yaitu sebagai pemimpin umat. Jadi seorang uskup, beliau mengorganisir bagaimana tata pengelolaan keuskupan itu. Ia dikatakan sebagai seorang raja, raja yang memimpin, raja yang mengayomi, raja yang melindungi umatnya di dalam keuskupan itu sendiri. Nah, oleh karena itu 3 hal tadi itu menjadi kewenangan dari seorang uskup yang telah ditabiskan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tugas besar yang diembankan oleh setiap uskup adalah perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang diterimakan oleh para rasul perdana. Maka setiap uskup yang ditabiskan sesungguhnya mengemban tugas atau misi perutus yang sama seperti Tuhan Yesus sendiri yang diutus oleh Bapa. Maka tiga keutamaan, tugas keutamaan dari seorang uskup seperti yang saya jelaskan tadi adalah menyebarkan Injil atau kabar sukacita, lalu mengembalakan umat Tuhan, dan mengemban 3 tugas perutusan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Semoga melalui permenungan ini, dengan informasi ini, Bapak Ibu semakin paham, dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada.